dengan rasa takut dan juga pikiran berkecamuk ya. Apa ini? Bagaimana sekarang caranya? Seperti zombie, tubuhnya yang hancur, tidak normal, ada yang kepalanya putus, tangannya dan sebagainya mendekati saya. Namaste, sahabat yoga, kita jumpa lagi dalam channel Yoga Edi. Tentunya dalam sesi abnormal, kisah cerita misteri dan spiritual. Nah, dalam hal ini Yoga Edi akan bercerita waktu mengajar atau melatih guru-guru pasraman sebagai guru yoga, yaitu di Palangkaraya. Jadi Pembimas Hindu Kementerian Agama Palangkaraya beserta panitia mengundang Yoga Edi untuk melatih guru-guru pasraman dalam pendalaman yoga. Nah, sesampainya di Palangkaraya, Yoga Edi langsung menuju lokasi di mana tempat kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu di hotel, sebuah hotel yang cukup nyaman, tenang, dan juga asri tempatnya ya. Menurut cerita di sana, hutan gambut ataupun daerah-daerah yang memiliki kawasan gambut itu bisa terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya lokasi tersebut banyak masih daerah yang mengandung rawa-rawa gitu. Tapi daerah tersebut nyaman, di samping juga orang-orangnya juga baik-baik dan juga ramah-ramah, membuat kondisi sangat enjoy ya dalam perjalanan untuk melatih yoga di tempat tersebut. Nah, pada malam hari Yoga ini merasa aneh dan juga hawa di sekitar itu sedikit panas, lembab dan menegangkan ya. Dan tentunya kondisi seperti itu membuat saya itu tidak bisa tidur, padahal ruangan tersebut ber-AC. Jadi saya berpikir mungkin karena saya belum beradaptasi, karena suasana dan tempat yang baru membuat kondisi itu terjadi. Tetapi sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba ditarik atau diarahkan pikiran kita atau dibawa pikiran saya kepada sebuah kondisi kelompok ya manusia yang mana sangat mencurigakan, berjalan bersama-sama. Mereka itu berlahan-lahan berjalan mendekati saya tanpa kondisi waktu itu masih remang-remang. Jadi mendekat dan terkena sinar lampu, tampak jelas dan mengagetkan. Jadi kelompok kawanan orang yang tadinya kita lihat sebuah pergerakan mendekati, ternyata itu adalah merupakan roh ya, sosok manusia yang tubuhnya tidak normal. Kenapa kita bilang tidak normal? Ada bagian lengannya yang putus, ada yang bagian lehernya yang putus, ada bagian mukanya tersodet kena senjata tajam, tubuhnya, kakinya dan lain sebagainya. Tentunya kondisi penuh dengan darah, dan ini saya sangat shock, kaget dan menakutkan. Apa ini? Dengan rasa takut dan juga pikiran berkecamuk ya. Apa ini? Bagaimana sekarang caranya? Tubuh tidak bisa bergerak karena takut, panik gitu. Tiba-tiba datang harimau yang sangat besar. Jadi harimau itu menyerang kawanan makhluk, atau bisa bilang seperti zombie ya. Kalau kita berpikir seperti dibawa ke alam atau film itu zombie. Mereka bergerak, berkelompok, kemudian dengan kondisi tubuh yang hancur, istilahnya seperti apa ya? Seperti zombie, tubuhnya yang hancur,
tidak normal, ada yang kepalanya putus, tangannya lain sebagainya mendekati saya. Dan ini apa artinya gitu. Nah, setelah harimau datang dan melempar semua makhluk-makhluk itu, sehingga makhluk itu satu pun tidak berani lagi datang, dan harimau itu mendekati saya tuh takut, wah harimau ini beneran. Tetapi harimau itu dengan lembut merangkul saya dan seolah melindungi saya. Jadi saya tidur berada tepat di pangkuan harimau tersebut dengan bulu-bulunya yang loreng dan lembut. Akhirnya saya pun bisa tidur dan lelap. Nah, pada pagi hari saya pun sudah melakukan tugas saya, itu memberikan materi, kemudian yoga selama 2 hari di sana untuk full dari pagi sampai malam, dan besoknya lagi pagi sampai malam untuk memberikan materi dan juga praktik-praktik yoga, sehingga teman-teman di sana itu bisa ya ada kepercayaan dirinya untuk melatih yoga kepada anak-anak didiknya yang ada di Pasraman. Nah, dengan berat dan memberanikan diri, saya bercerita kepada teman-teman di sana dan juga panitia terkait tentang pengalaman yang saya dapatkan itu. Hanya mereka kaget bahwa sebenarnya di mana tempat kita menginap itu, di halamannya terutama, dulu waktu kejadian kerusuhan, ada pembantaian dan lain sebagainya, itu jenazah itu dikumpulkan di sana. Nah, mungkin roh-roh yang dulu itu aslinya jenazah yang dikumpulkan itu, jadi roh-rohnya itu gentayangan dan menceritakan kepada saya bahwa di sanalah tempat pengumpulan jenazah pada saat pembantaian dulu itu. Ya, tapi saya merasa udahlah, saya yakin dengan pendekatan ada tradisi di sana, semua yang sudah terjadi itu dapat ditangani dan dibersihkan, dan roh-roh yang mengalami kondisi sedih ataupun merasa emosi, marah, itu dapat diperalina atau dibersihkan serta dikembalikan kepada asalnya. Nah, kemudian saya ditunjukkan bahwa tidak jauh dari hotel itu ada pura, atau istilahnya pura dalam misalnya. Di situ ternyata ada harimau yang menjaga tempat tersebut. Berarti bahwa beliaulah yang melindungi saya waktu itu gitu. Kemudian teman-teman itu mengajak saya ke sebuah pura besar di sana untuk sembahyang dan meditasi. Nah, malam itu saya merasa di pura itu seolah-olah gitu, itu adalah merupakan titik dari alam ini, atau titik tengah dari alam atau Indonesia itu sendiri. Wah, ini lain, energinya beda gitu. Nah, setelah saya meditasi, saya melihat di beberapa pelinggih, terutama yang paling kanan itu ada seperti gedung. Saya didatangin gitu ya, sosok wanita yang beratribut atau istilahnya yang berbusana, semua tubuhnya serba emas. Saya tidak tahu ini siapa. Saya hanya menyebutkan bahwa wah, ini Dewi Kekayaan atau ini pasti Dewi Laksmi gitu. Ya udah, saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa ayo kita meditasi supaya kita diberikan istilahnya keselamatan dan juga rezeki, agar proses dalam pengabdian dan juga perjalanan hidup kita diberkati seperti itu. Nah, itu, dan sebelah kiri itu sepertinya ada Padmasana, dan belakangnya itu ada kolam ya. Dan itu saya melihat seperti gumpalan tebal. Pelan-pelan saya perhatikan itu seperti naga. Wah,
ini naga ini gitu. Artinya itu sosok-sosok astral yang melindungi tempat tersebut. Jadi bagi orang-orang yang masuk ke tempat tersebut yang berniat tidak bagus atau yang berniat tidak baik, dan beliau-beliau sadia yang ada di sekitar itu akan melindungi, menjaga tempat suci tersebut, yang mana pura adalah merupakan tempat atau perahyangan daripada kekuatan suci dan manifestasi Tuhan itu sendiri, yang mana pura adalah merupakan tempat kita melakukan koneksi, tempat melakukan komunikasi kepada Tuhan. Tentunya kita bersama-sama harus menjaga tempat suci atau pura atau tempat ibadah apapun, siapapun itu, mari kita hargai, mari kita lindungi, mari kita jaga bersama-sama sebagai bentuk toleransi kita. Apalagi di tempat-tempat yang memiliki kemajemukan, mari kita saling jaga toleransi kita, karena kepercayaan antara kita dan mereka harus kita jaga. Itulah merupakan sebuah bentuk kerukunan yang akan kita jalin. Walaupun kita beda kepercayaan, tetapi kita masih satu, yaitu kita sama-sama ciptaan Tuhan dan kita satu bangsa dan setanah air. Untuk itu jangan saling menyakiti, mari jalin rajut kebersamaan, kekeluargaan. Berbeda-beda itu indah tetapi tetap satu. Nah, disinilah rumpun keindahan yang dapat kita lihat, sehingga Indonesia itu menjadi sangat unik sekali. Dan ini menjadi simbol kerukunan yang ada di seluruh dunia tentunya. Dan bahkan negara-negara lain sangat iri dengan Indonesia. Untuk itu, teman-teman yang ada dimanapun berada, mari jaga kerukunan ini dengan baik. Baik sahabat yoga, jadi itu perjalanan kita waktu melatih ke Palangkaraya, yang mana disebut juga sebagai daerah atau kultur dan juga suku Dayaknya. Dan ini pengalaman yang unik ya. Jadi saya dapat berkenalan banyak teman, sahabat, dan juga dengan fenomena mistisnya yang membuat saya cukup shock. Dan tentunya ini bisa dijadikan pelajaran-pelajaran dalam setiap perjalanan hidup kita bersama. Baik sahabat, itu tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan namaste.